Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 070. Laila akhirnya ikut ke dapur untuk membantu ibu mertuanya menyiapkan apa saja yang akan mereka bawa ke rumah Rama dan Hanifah besok. Istri dari Amar itu ternganga melihat banyaknya barang yang akan dibawa. Umi mau bawa sebanyak ini. Laila cukup tercengang. Ya, nak, kamu tahu, kan, adikmu itu belum pandai memasak. Makanya, Umi bawakan banyak makanan juga. Baju-baju syari Umi bawakan juga, karena dia belum banyak Umi. Belikan baju, keburu menikah. Terus, Umi ini kayaknya buah untuk program hamil yang aku makan kemarin, ya. Lia, siapa tahu adik kamu dan suaminya bisa mendapatkan keturunan secepatnya melalui perantara buah ini. Laila terkekeh. Umi ada-ada saja. Hanifah kayaknya belum siap untuk hamil, Umi, karena dia masih kuliah. Apalagi, pernikahan mereka masih rahasia. Gimana kalau dia hamil di saat kuliah? Meskipun, bisa mengambil cuti. Tapi, pengalaman aku dulu, mengambil cuti $1. Itu cukup berat, Umi. Kenapa kamu bilang berat, nak? Selama itu pilihan jalan yang baik, tidak mungkin terasa berat. Jalani saja. Karena mahasiswa S1 itu harus mempunyai mental baja, Umi, dan mental yang kuat itu membutuhkan proses terbentuk sendiri pada masing-masing mahasiswa. Prosesnya tergantung karakter setiap mahasiswa. Ada yang terbentuk dalam waktu singkat dan ada juga yang terbentuk melalui proses yang sangat lama. Aku rasa, Hanifah prosesnya lama untuk mempunyai mental kuat di masa kuliahnya, Umi, karena dia mempunyai masa lalu yang membuatnya trauma. Nah, apalagi kalau mentalnya itu rusak karena harus cuti demi kehamilannya. Mentalnya akan sangat susah dibentuk lagi, karena setelah cuti dia sama saja seperti mahasiswa baru kembali, sambung Laila. Ummu Khafifah tersenyum. Masya Allah. Bijak sekali pemikiran putri Umi ini. Ya sudah, nak, kita doakan saja yang terbaik untuk adik kamu dan suaminya, ya. Laila tersenyum dan menganggukkan kepala. Mereka kembali melanjutkan persiapan banyak hal. Malam harinya, Rama terlihat baru saja pulang dari masjid. Dia tidak mendapati istrinya di kamar. Namun, terdengar suara gemericik air di kamar mandi yang membuat Rama tahu kalau istrinya itu sedang di kamar mandi. Hanifah, panggil Rama, mengetuk pintu kamar mandi untuk memastikan istrinya di dalam. Kamu sudah pulang, ya, Mas? Kamu makan duluan, ya, aku sudah siapkan makan malam. Soalnya, kalau kamu nunggu aku pasti telat rapatnya, teriak Hanifah dari kamar mandi. Rama sedikit tersenyum melihat istrinya yang menunjukkan rasa pengertian. Apa kamu tidak bisa makan malam bersamaku? Tidak, Mas, aku lagi mandi dan belum sholat juga. Duluan saja, ya. Baiklah. Rama akhirnya turun ke lantai 1 untuk makan malam sendiri. Di sana, sudah tertata rapi masakan dari sang istri. Rama tetap merasa bangga kepada istrinya yang sudah mau memasak sendiri walaupun jujur saja masakan Hanifah belum terlalu bersahabat di indera pengecap Rama. Tapi, Rama tetap menikmati makanan tersebut sampai habis. Setelah makan malam, Rama membuka layar laptopnya untuk persiapan rapat melalui suatu aplikasi meeting online. Ternyata, admin sudah membuat link rapat dan beberapa dosen sudah masuk ke link tersebut. Rama pun mengaksesnya dan masuk ke link tersebut. Mas, aku mau makan dulu, ya, kata Hanifah, setelah melipat mukenanya. Rama mematikan kameranya dan membisukan mikrofon. Kemudian, ia menatap istrinya dengan jari telunjuk ia tempelkan di bibir.
Rapatnya akan segera dimulai, kata Rama, kepada Hanifah. Hanifah membekap mulutnya sendiri. Maaf, Mas, aku gak tahu. La menyengir tidak. Karuan. Tidak apa-apa. Makanlah. Lia, aku keluar dulu. Hanifah keluar dari kamar dan turun ke lantai 1 untuk menikmati makan malam sendirian di sana. Hanifah tersenyum girang melihat suaminya makan banyak malam ini. Wah, kayaknya masakanku mengalami peningkatan, deh. Buktinya, suamiku makan lebih banyak malam ini, gumamnya, senang. Setelah makan malam, Hanifah kembali ke kamar. Di sana, terdengar suara percakapan melalui laptop suaminya. Sepertinya, para dosen sudah memulai rapat tersebut. Hanifah heran. Kenapa suaminya tidak menggunakan earphone saja supaya suaranya tidak terdengar? Astaga! Rapat saja muka suamiku itu dingin terus. Heran aku. Apa dia gak pernah senyum ke orang lain? Ya, batin Hanifah, menatap suaminya dari atas tempat tidur. Duh, aku bosan. Ngapain? Ya, mana besok libur? Gak mungkin, kan, jam segini aku tidur. Gumam Hanifah, uring-uringan. Ah, aku punya ide. Kenapa gak dari tadi, sih? Dia merasa ide muncul di otaknya. Aku, kan, belum pernah mencoba barang-barang yang aku beli tadi sore, gumamnya. Lagi. Gegas, Hanifah masuk ke ruangan ganti. Rama sama sekali tidak memerhatikan istrinya. Karena fokus dengan dapat tersebut. Silakan, Prof, kamu menunggu pendapat Anda, kata wakil dekan, kepada Rama. Baik. Terima kasih sebelumnya. Perihal kegiatan belajar Meng. Rama tidak melanjutkan ucapannya, dia menelan selaiva begitu pandangannya tertuju kepada Hanifah yang keluar dari ruang ganti dengan lingeri yang dibelinya sore tadi. Prof. Panggil wakil dekan, yang minat Rama terdiam dengan arah pandangan yang tidak lagi menatap ke layar laptop. Prof. Ada apa? Panggil wakil dekan lagi. Iya. Saya lanjutkan. Rama tersadar. Kenapa dia memakai lingeri itu di saat aku sedang rapat seperti ini, batin Rama. Memijat keningnya. Papa dan Mama datang, Mas. Hanifah terlihat sumringah. Dia teringat kedua mertuanya yang masih marah atau bahkan belum menerimanya sebagai istri dari Rama dan kali ini kedua mertuanya itu berkunjung ke rumah mereka. Hanifah merasa bahagia. Meskipun belum tahu maksud kedatangan kedua mertuanya. Tapi apa Papa dan Mama akan mengutarakan kecewanya kepadaku atau apa? Ya, Mas. Lirih Hanifah, malah tampak khawatir. Rama sedari tadi menghela napas dan mengusap dadanya. Dia tidak mungkin mengabaikan kedua orang tuanya yang datang. Terlebih lagi, mereka masih ada masalah dengan Andra dan Hilya. Mas, kita temui Papa dan Mama sekarang, yuk, ajak Hanifah. Sebentar. Rama berlalu ke kamar mandi. Hanifah menunggu suaminya di tepi tempat tidur. Jujur, dia tidak berani menemui kedua mertuanya sendirian tanpa Rama. Mengingat terakhir kali bertemu Hilya terlihat belum menerima dirinya sepenuhnya. Bukan takut, tapi dia khawatir salah dalam bersikap jika tanpa suaminya. Usai dari kamar mandi, Rama keluar dan menghampiri istrinya yang tengah menunggu di tepi tempat tidur. Kamu gak turun duluan? Tanya Rama. Gak, Mas, aku takut. Soalnya, nanti Mama marah sama aku. Kita, kan, belum tahu apa tujuan Mama dan Papa datang ke sini. Utamakan prasangka baik. Rama mengusap puncak kepala istrinya. Ayi, turun. Hanifah mengangguk. La kemudian bangkit dari duduknya dan mengekori sang suami. Keluar.
Jantung Hanifah berdegup kencang begitu mereka hendak melintasi anak tangga. "Mas." Hanifah menahan lengan suaminya. "Ya." Rama yang baru saja melintasi anak tangga pun menghentikan langkah. "Kira-kira papa dan mama mau bilang apa?" "Ya, Mas. Aku deg-degan. Kita temui mereka supaya kamu mendapatkan jawaban dari pertanyaanmu itu." Rama langsung melanjutkan langkah. Hanifah pun buru-buru mengikuti suaminya dengan langkah cepat karena Rama sudah lebih dulu menuruni anak tangga ke lantai 1. Hanifah ternganga melihat begitu banyak oleh-oleh di atas meja ruang tamu. Apakah semua itu dibawakan oleh kedua mertuanya? Hanifah mendongak menatap sang suami. "Pak, Ma, Assalamualaikum," ucap Rama, langsung mencium tangan ayah dan ibunya. "Waalaikumsalam. Kamu sehat, kan, Nak?" tanya Hilya. "Lia, Ma, alhamdulillah. Papa dan Mama sehat juga, kan?" "Alhamdulillah," jawab Andra. Rama menatap ke arah istrinya yang masih mematung. Mendapati tatapan suaminya, Hanifah tersadar bahwa Rama mengingatkan dia untuk bersalaman kepada Andra dan Hilya. Dexia terkekeh karena saking herannya, dia lupa bersalaman. "Kamu sehat, kan, sayang?" "Dek." Pertanyaan Hilya membuat Hanifah membulatkan mata. Apakah benar yang diucapkan oleh ibu mertuanya tadi? Hilya memanggilnya dengan derutan, "Sayang." "Nak, kamu kenapa? Kurang sehat?" "Ya," tegur Hilya, yang mendapati menantunya itu tiba-tiba membeku menatapnya. "Hanifah," tegur Hilya lagi. Hanifah terkesiap. "Ah, iya, Ma. Aku sehat. Mama sehat juga, kan?" Hilya tersenyum. "Alhamdulillah. Mama juga sehat, sayang." Hanifah terkekeh. "Alhamdulillah, Ma. Kalau gitu, ayo, Ma, Pa, duduk dulu." Ada rasa bahagia di dalam hati Rama melihat sang ibu rupanya sudah bisa menerima masa lalu Hanifah. Jika setiap hari wajah Rama selalu ingin, kali ini wajah pria itu terlihat hangat. Terlebih lagi ketika ia menatap binar mata istrinya yang sudah pasti merasa bahagia. Juga dengan keadaan ini, Mama sudah membawakan kue kering untuk kalian. "Dicoba?" "Ya, Mama harap kalian suka," kata Hilya. "Hehel, Mama tidak usah repot-repot seperti itu. Biar aku siapkan kuenya." "Ya, Ma, kita nikmati sama-sama," jawab Hanifah. "Lia, sayang, silakan." Hanifah hendak menyiapkan kue kering itu. Tapi, Rama menahan tangan istrinya. Tak menggelengkan kepala dan dengan isyarat meminta Hanifah untuk duduk kembali di samping. "Hilya, biar Bibi yang menyiapkannya." "Ya," kata Rama. Hanifah terkekeh. "Baik, Mas, kalau gitu." Rama meminta agar pembantunya menyiapkan kue-kue kering yang dibawa oleh kedua orang tuanya. Rama sengaja meminta Hanifah untuk duduk kembali di samping Hilya supaya Hanifah menghabiskan banyak waktu bersama Hilya. Rama tahu mereka berdua sama-sama bahagia. Seiring pembantu menyiapkan kue-kue kering itu, Hanifah mengobrol banyak dengan Hilya sekayaknya seorang ibu dan anak kandungnya sendiri. "Wah, Ma, Masya Allah. Ini enak banget, rasa strawberry. Aku jadi ingin belajar membuatnya," puji Hanifah, jujur begitu menikmati kue kering dengan adonan strawberry itu. Hilya tersenyum. "Beneran enak?" "Ya. Ini kali pertamanya Mama buat, loh." "Kamu suka strawberry?" "Ya." "Lia, Ma, suka banget." "Duh, Mama gak beli buah strawberry buat kamu." "Rama, bisa bantu Mama buat beli buah strawberry, gak?" "Sekarang, Ma." "Lia, masa minggu depan?" Rama menggaruk keningnya.
Biar nanti Bibi yang membelinya saja, Ma. Buah strawberry juga kayaknya masih ada di lemari es. Gak ada, Mas, sudah habis. Seharusnya, hari ini Bibi mau beli lagi. Oh, ya sudah. Biar nanti Bibi yang beli. Gak usah, Rama. Biar kamu saja yang pergi beli, biar buah stroberinya spesial dari Mama, timpal Hilya. Rama tercengang. Haruskan sekarang. Sementara, Rama tidak pernah membeli buah-buahan sendiri. Begitu hatinya sudah bisa berdamai dengan kenyataan, Hilya ingin sekali menyenangkan menantunya itu karena Hilya tahu, Hanifah pasti pernah tersinggung atau bahkan bersedih atas sikapnya di hari-hari kemarin. Tidak usah, Ma, biar nanti Bibi saja yang membeli stok buah, sahut Delis, mencoba mengerti raut wajah suaminya. Gak apa-apa, Hanifah. Biarkan suami kamu terbiasa juga, biar nanti kalau kamu hamil, suami kamu terbiasa membelikan apa yang kamu inginkan di luar sana, jawab Hilya. Hanifah menelan selaiva. Wanita bercadar itu langsung merasa salah tingkah mendengar ibu mertuanya menyinggung perihal kehamilan. Bagaimana? Tidak. Hanifah masih malu-malu. Juga. Baik, Ma, Pa, aku berangkat sekarang, kata Rama, pada akhirnya. Lia, nak, hati-hati, jawab Hilya. Andra berdiri dan menepuk bahu putranya. Sabar, ya. Mama kamu sangat mencintai menantunya, bisiknya, bercanda. Rama menggaruk keningnya. Lia, Pak, aku turut bahagia. Rama akhirnya berangkat. Di tengah perjalanan, dia gelisah tapi juga bersyukur bahagia. Rama sedikit gelisah karena ini pertama kalinya harus membeli buah sendiri. Namun, Rama bahagia karena keluarganya terasa kembali harmonis. Sesampainya di toko buah, banyak ibu-ibu di sana. Toko ini menjual buah-buahan yang segar dan lengkap. Sehingga, Rama memilih toko ini walaupun sedikit ramai. Masya Allah, Prof ganteng. Sapa seorang ibu-ibu seusia Hilya, Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Prof. Gak ngangka ketemu di sini. Boleh fotoan, kan, Prof? Maaf, Bu, saya buru-buru, harus kembali ke rumah secepatnya, tolak Rama, mencoba mengutamakan perasaan istrinya walaupun Hanifah tidak ikut bersamanya. Rama berlalu ke tempat buah strawberry. Dia memasukkannya ke dalam keranjang dan memberikan kepada kasir. Begitu Rama hendak keluar, ternyata beberapa ibu-ibu tadi menunggunya di depan mobil. Prof, satu foto saja, pinta ibu-ibu itu. Rama terdiam sebentar. Dia berpikir jika tidak menuruti keinginan ibu-ibu itu, Rama khawatir ibu-ibu itu akan tetap berdiri di depan mobilnya.